dari kelas 11G. Nama saya Rifana Azalisa dari kelas 10I. Nama saya Ramata Putri dari kelas 10J. Nama saya Kayla Cinta Putri dari kelas 10B. Nama saya Sarah Kirana dari kelas 10I. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan tentang sejarah kepramukaan yang ada di dunia dan sejarah kepramukaan yang ada di Indonesia. Sejarah kepramukaan yang ada di dunia, gerakan pramuka didirikan oleh Robert Baden-Powell di Inggris. Awalnya berasal dari pengalamannya dalam Perang Boer dan buku Aid to Scouting, yang kemudian dikembangkan menjadi buku Scouting for Boys 1908. 1907 yang mengadakan perkemahan pertama di Pulau Bronsea. Gerakan ini menyebar ke seluruh negara. Lalu diadakan Jambore pertama pada tahun 1920 dan dibentuk organisasi WOSM, Organisasi Pramuka Dunia. Sejarah kepramukaan yang ada di Indonesia. Kepanduan di Indonesia dimulai dari organisasi NPO 1912 dan NIPP 1916. Bangsa Indonesia lalu mendirikan organisasi seperti Javanese Pempinres, Husbul Waton, dan lain sebagainya. Setelah kemerdekaan, semua organisasi dibentuk menjadi satu, yaitu Gerakan Pramuka melalui Kepres nomor 238 tahun 1961. Gerakan Pramuka diresmikan pada tanggal 14 Agustus 1961 yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Ketua Kuartir Nasional pertama. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila. Pengertian Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, dan pandangan hidup rakyat Indonesia. Sejarah singkatnya dicetuskan oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Disepakati sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945. 5 sila Pancasila. Pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi dan maknanya yaitu sebagai dasar negara dan sumber hukum tertinggi, menjadi pedoman hidup dalam bersikap dan bertindak, mengandung nilai-nilai moral, sosial, dan kebangsaan yang menuntun kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yaitu sejarah, arti, tata cara penggunaan, dan kiasan sang merah putih. Yang pertama yaitu sejarah. Bendera merah putih digunakan pertama kali saat proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 di Jakarta. Didesain oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno. Berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Yang kedua, arti warna. Merah berarti berani dan melambangkan darah rakyat Indonesia. Putih berarti suci dan melambangkan jiwa bangsa Indonesia. Yang ketiga, tata cara penggunaan. Dikibarkan setiap tanggal 17 Agustus dan hari-hari besar nasional. Tidak boleh menyentuh tanah, air, atau lantai. Ukuran resminya yaitu 2x3, panjang kali lebar. Bila rusak atau kusam, harus dimusnahkan dengan cara dibakar secara hormat. Yang keempat, hiasan sang merah putih. Melambangkan semangat juang dan kesucian niat bangsa Indonesia, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa. Lalu yang keempat ada PBB dan ASEAN, penjelasan dan peran Indonesia. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Pendirinya yaitu negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Tujuannya untuk memperkuat kerjasama ekonomi, sosial, budaya, dan politik di Asia Tenggara, mencegah stabilitas kawasan. Peran Indonesia yaitu sebagai pendiri utama ASEAN, menjadi tuan rumah KTT ASEAN pertama tahun 1976 di Bali, dan berperan aktif dalam pembentukan ASEAN Karakter Piagam ASEAN pada tahun 2008.
Lalu selanjutnya ada PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, didirikan pada 24 Oktober 1945. Tujuannya yaitu menjaga perdamaian dunia, melindungi hak asasi manusia, dan meningkatkan kesejahteraan global. Peran Indonesia di PBB adalah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB beberapa kali, mengirim pasukan Garuda dalam misi perdamaian Indonesia, misalnya di Kongo dan Lebanon, dan yaitu yang terakhir aktif memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan kerjasama internasional. Materi sejarah dan pengetahuan umum. Materi sejarah dan pengetahuan umum mencakup peristiwa masa lalu, yaitu politik, sosial, budaya, hingga tokoh penting dipelajari sebagai ilmu berbasis bukti, yaitu sumber sejarah, dan juga cerita, yaitu seni. Dan konsep kunci seperti manusia, waktu, ruang, sebab akibat, dan kronologi. Sedangkan pengetahuan umum adalah wawasan luas tentang berbagai topik kehidupan dunia yang membantu memahami akar masalah kontemporer dan membentuk warga negara. Sadar sejarah mencakup sejarah, geografi, sains, seni, dan isu global. Terima kasih yang telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.